Cuy, lo tahu nggak, menurut data, seorang perempuan di India itu diperkosa setiap 20 menit sekali. Dan belakangan ini ramai kasus serupa dan pembunuhan sadis seorang dokter magang di India yang tewas dibunuh usai dirudal paksa di RG Kar Medical College and Hospital pada 9 Agustus lalu. Kasus ini tuh ramai di media sosial dan menjadi perhatian dunia. Insiden ini terjadi di Kolkata, Benggala Barat, terhadap seorang dokter magang perempuan yang berusia 31 tahun. Tapi gua nggak akan ceritain kasus itu. Tapi yang bakal gue ceritain adalah kasus serupa, di mana ada seorang dokter hewan yang dirudal paksa ramai-ramai. Dokter itu bernama Dr. Priyanka Reddy. Gimana ceritanya? Langsung aja kalau udah siap. Inilah kasus Dr. Priyanka Reddy. Teruslah menemaniku di telepon sampai motorku kembali. Mereka semua menunggu di luar. Aku takut. Kata-kata itu adalah kata-kata yang diutarakan oleh Dr. Priyanka Reddy, seorang dokter hewan asal Samsabad, Hyderabad, India. Telepon itu terjadi sekitar setengah 10 malam. Dokter kelahiran tahun 1994 itu ketakutan menelepon adiknya yang menunggu di rumah karena dirinya sedang sendirian di gerbang tol dengan sejumlah laki-laki. Di India, keselamatan perempuan ini memang sangat rentan. Pada tahun 2022, 51 kejahatan terhadap perempuan terjadi di India setiap jamnya. Perempuan kerap menjadi korban kejahatan di India, dari penganiayaan, pembunuhan dengan penyebab yang bermacam-macam, hingga pemerkosaan. Negara anak benua ini tak pernah absen dari daftar negara-negara paling tidak aman untuk perempuan. Mirisnya lagi, pemerkosaan di India masih kental dengan pengalihan kesalahan ke korban. Banyak yang beranggapan kalau perempuan berkeliaran malam-malam itu hanya mengundang penganiayaan dari laki-laki. Hal yang sama pun harus dialami oleh Dr. Priyanka pada 27 November 2019 yang lalu. Setelah menempuh pendidikan kedokteran hewan di Rajendranagar, Priyanka bekerja sebagai residen di Samsabad dan asisten dokter bedah. Tempatnya bekerja adalah sebuah rumah sakit negara di desa Kolur yang berjarak tempuh kurang lebih setengah jam dari Samsabad. Seperti dokter pada umumnya, Priyanka tak punya pilihan kecuali pulang malam setelah praktek. Tapi bagaimana dirinya tahu kalau hidupnya akan berakhir dengan begitu cepat dan mengenaskan? Sekitar pukul 6.15 malam pada 27 November 2019, Priyanka tiba di pintu tol Pandupali. Ia memarkirkan motornya di sana setelah tiba dari klinik pertamanya. Kini, ia harus lanjut pergi ke klinik dermatologi. Priyanka melanjutkan perjalanannya dengan sebuah taksi. Ia tak menyadari bahwa sejak ia pertama kali tiba di pintu tol itu, ada orang yang memperhatikannya. Bahkan bukan hanya satu, melainkan 4 orang. Mereka adalah 2 supir truk dan 2 kenek. Sejak mereka melihat Priyanka parkir di situ, mereka sudah memutuskan ingin memperkosanya. Setelah sang dokter meninggalkan motornya, salah satu dari mereka yang bernama Jolu Naven mengempeskan ban motor milik Priyanka. Kemudian mereka dengan sabar menunggu Priyanka kembali. Pada pukul 9:18 malam, Priyanka akhirnya kembali ke tol untuk mengambil motornya. Dirinya terkejut dan bingung tahu jika satu bannya kempes. Aref, salah satu supir truk, menghampiri Priyanka. Dengan murah hati, dirinya membantu memeriksa motor Priyanka dan menyatakan bannya kempes sehingga tidak bisa jalan. Teman Aref yang bernama Jolu Siva ikut menghampiri dan menawarkan mencarikan bengkel untuk memperbaiki ban kempes itu. Jujur, Priyanka sudah punya firasat buruk soal ini. Namun, dirinya sendirian di pintu tol. Meski ia harus mencium alkohol di mulut para pria itu, ia tak punya pilihan. Ia pun mengizinkan Siva membawa motornya untuk diperbaiki. Sembari menunggu, Priyanka masuk ke plaza tol dan menelepon adiknya di rumah, memintanya menemani sang kakak. Katanya, ada 3 pria yang menunggunya di luar.
Priyanka meminta sang adik untuk terus menemaninya sampai pria keempat membawa kembali motornya karena dirinya takut. Dari kejauhan, terlihat Shiva kembali membawa motornya. Akhirnya Priyanka pun menutup teleponnya, lalu berkata akan menelponnya nanti lagi. Telepon itu merupakan panggilan terakhir dari Priyanka pada pukul 9:22 malam. Setelahnya, sang adik berusaha menelpon kembali sekitar 20 menit kemudian, namun ponselnya mati. Sekeluarga terus berusaha menelpon sang kakak yang tak lagi bisa dihubungi semalaman. Sang adik pun akhirnya menyetir mobilnya ke pintu tol untuk mencari kakaknya, namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dan di saat yang sama, laporan kehilangan ke polisi telah dibuat. Dokter Priyanka akhirnya ditemukan keesokan harinya pukul 7 pagi. Namun, naasnya dirinya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Selain tidak bernyawa, tubuh Priyanka juga ditemukan terbakar. Lokasi penemuan mayat Priyanka berjarak 25 km dari Plaza Tol. Untungnya, kasus ini tak berlarut-larut karena terdapat banyak bukti rekaman CCTV, saksi mata, dan telepon terakhirnya pada sang adik. Dan kurang dari 24 jam, keempat tersangka ditangkap. Muhammad Aref, Jolu Shiva, Joy Lunaven, dan Chanen Kasavelu. Mereka sedang mabuk saat menyerang Priyanka. Lalu, kronologi pun akhirnya terungkap. Usai Shiva kembali membawa motor sang dokter yang masih rusak, para pelaku langsung menyergapnya. Mereka mendorong Priyanka ke semak-semak dan mematikan ponselnya. Tentu saja, Priyanka terus berteriak histeris meminta tolong. Para pelaku pun mencekokinya dengan whisky agar dirinya mabuk dan rileks. Setelahnya, mereka memperkosanya. Mereka terus memperkosa hingga Priyanka berdarah dan kehilangan kesadaran. Saat ia kembali sadar, para pelaku menutup hidung dan mulutnya hingga ia akhirnya meninggal tak bernafas. Setelah Priyanka meninggal, para pelaku membungkus mayatnya dengan sebuah selimut. Kemudian, mereka membawa pergi ke persimpangan Satnagar di lingkar luar Hyderabad. Di sana, mereka membuang mayat Priyanka di kolong jembatan, lalu membakarnya dengan bensin yang sebelumnya sudah dibeli. 70% jasadnya terbakar dan ia baru bisa dikenali dari liontin Ganesanya. Para tersangka akhirnya ditangkap. Namun, polisi mendapat kecaman besar-besaran, termasuk dari keluarga korban. Karena kalau saja mereka tidak bersantai-santai saat ayah Priyanka pertama kali melapor pada pukul 11 malam, Priyanka masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Polisi saat itu malah berbelit-belit mengatakan itu di luar yurisdiksi mereka, tanpa segera mengontak polisi yang ada di yurisdiksi tersebut dan fokus bertanya pada keluarga korban. Mereka baru turun ke pintu tol pada pukul 3 pagi saat Priyanka sudah dibakar 30 menit sebelumnya. Polisi mendapat tekanan publik besar-besaran. Saking besarnya, mereka akhirnya memutuskan untuk melanggar prosedur hukum dan melakukan eksekusi di luar proses hukum. Sebelum persidangan, keempat tersangka ditembak mati polisi pada 3 Desember 2019 pukul 3:30 pagi. Polisi menegaskan para tersangka berusaha merebut pistol mereka untuk kabur, sehingga para polisi tak punya pilihan kecuali menembak mereka. Namun, tak perlu diragukan lagi, ini adalah cara terakhir polisi menyelamatkan nama baik mereka setelah demo terjadi di mana-mana. Tentu saja, keluarga dan rakyat India menyambut baik pembunuhan para pemerkosa ini. Namun, hingga saat ini, hukum perlindungan perempuan di India masih lemah. Dan itulah kasus Dr. Priyanka Reddy, seorang dokter hewan yang mengalami nasib tragis diperkosa beramai-ramai. Miris sekali di India, di mana menurut data yang gua temuin, setiap 20 menit terjadi pemerkosaan seorang wanita di sana. Gila, Cok. Berarti satu hari itu ada berapa, Cok? Banyak banget, anjing. Oh ya, dukung gua untuk capai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber dengan cara klik tombol subscribe atau bagiin video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman
kalian tahu kasus yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.